Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, syukur alhamdulillah kali ini kita dapat bertemu kembali dalam program acara Fawaid. Kali ini kita akan berbicara tentang motivasi untuk selalu membaca Al-Quran. Bahwa ketahuilah bahwa Al-Quran memberikan efek dahsyat terhadap rumah. Al-Quran bukan hanya memberikan efek kepada kita manusia sebagai makhluk hidup, tapi Al-Quran juga memberikan efek kepada rumah kita yang merupakan benda mati. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan. Kita pikir hanya akan mengefek kepada makhluk-makhluk yang punya hati dan akal. Hal itu diisyaratkan dalam wejangan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dan athar ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhu al-malaikatu wa tahjuruhu asy-syayatinu wa yakthuru khairuhu an yuqra'a fihi al-Qur'an." Innal baita la yattasi'u ala ahli. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya. Wa tahduruhul malaikah. Dan akan dihadiri, dipenuhi oleh para malaikat. Wa tahjuruhu syayatinu. Setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut. Wa yakthuru khairuhu. Dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Sebaliknya, wa innal baita la yadhiqu ala ahli. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran akan terasa sempit bagi penghuninya. Wa tahjuruhul malaikah. Dan akan ditinggalkan oleh malaikat. Wa tahduruhu syayatin. Dan akan dihadiri oleh syaitan. Wa yaqillu khairuhu. Dan akan sedikit kebaikannya. An la yaqra'a fihi al-Qur'an. Apabila di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Maka kita lihat bagaimana efek Al-Quran kepada rumah kita. Banyak yang merasa tidak nyaman tinggal di rumah, tidak betah duduk di rumah, padahal rumahnya bagus, megah, mewah. Al-Quran membuat efek rumah terasa luas walaupun mungkin rumahnya itu kecil. Salah satu faktor yang mempengaruhi luas atau sempit adalah perasaan. Ketika orang merasa nyaman, walaupun sempit maka akan terasa luas. Itu hanya perasaan yang ada di hati. Dan tentunya hati dikuasai oleh Allah. Sehingga orang-orang yang hidupnya berada di rumah-rumah yang mungkin sangat sederhana, ketika dia rajin membaca Al-Quran, maka rumahnya akan terasa luas. Tidak terasa sumpek atau sempit. Apalagi rumah-rumah itu didatangi oleh para malaikat. Dan malaikat itu rata-rata membawa kebaikan. Apalagi malaikat pembawa rahmat. Bagusnya lagi, syaitan-syaitan akan menyingkir. Perlu diperhatikan. Dibacakan Al-Quran, bukan ditempeli Al-Quran. Ada sebagian orang
menganggap bahwa untuk mengusir syaitan maka ditempeli ayat kursi di setiap kamar. Padahal itu tergantung Anda membaca atau tidak ayat kursi tersebut di rumah. Lucunya ditempeli ayat kursi tapi yang disetel dangdut. Ini tidak nyambung. Harusnya yang dibacakan adalah Al-Quran, sehingga betul-betul syaitannya akan pergi. Lalu sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kebaikan yang ada di rumah itu akan banyak. Di sini tidak disebutkan kebaikan dalam hal apa. Berarti semuanya, baik kebaikan anak-anaknya, kebaikan istrinya, kebaikan suaminya, kebaikan pembantunya, kebaikan rezekinya, kebaikan hubungan yang ada di dalamnya antara suami, istri, anak dengan orang tua, atau orang tua dengan anak, maka akan banyak kebaikannya. Di sini Abu Hurairah tidak mengatakan dia akan baik dalam bidang A, bidang B. Tidak. Hanya dikatakan bahwa kebaikannya akan banyak dalam segala hal. Maka sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, orang-orang kalau disuruh baca Quran, malas. Terlalu banyak alasan. Didatangi syaitan, malaikatnya pergi. Maka di dalam rumah itu bawaannya adalah marah, gelisah, tidak nyaman. Itu indikator bahwa rumah itu dipenuhi oleh syaitan. Cuma kesenggol sedikit marah. Istri bikin kopi sedikit pahit, marah-marah. Mudah sekali terpancing emosinya. Bisa jadi memang rumahnya banyak syaitannya. Sudah banyak syaitannya malah mengundang dukun. Bukan itu solusinya. Sudah banyak syaitannya malah mengundang dukun. Itu bukan mencari solusi, malah mencari masalah. Kalau rumah banyak syaitannya, maka solusinya membaca Al-Quran di rumah itu. Penghuninya membaca Al-Quran. Dan akan sedikit kebaikan di rumah itu. Makna sedikit di sini tidak mesti dalam banyak materi. Mungkin materi uangnya banyak, tapi manfaat kebaikan dari uang itu sedikit. Duitnya banyak tapi tidak pernah sedekah. Duitnya banyak tapi tidak pernah kurban. Duitnya banyak tapi tidak pernah haji atau umrah. Duitnya banyak tetapi ternyata digunakan anaknya untuk narkoba. Duitnya banyak tapi dihabiskan untuk sesuatu hal-hal yang tidak bermanfaat. Wal'iyadu billah. Para pemirsa sekalian, semoga yang kita sampaikan ini menjadi renungan. Bahwa kita di akhir-akhir ini terlalu disibukkan oleh teknologi yang bernama handphone. Sehingga kita lupa apa yang menjadi makanan kita sehari-hari, apa yang menjadi makanan ruh kita, yaitu ibadah. Salah satunya adalah ibadah membaca Al-Quran, yang itu memberikan efek kepada hati dan juga memberikan efek kepada rumah. Maka kami mengingatkan untuk diri pribadi kami dan kepada para pemirsa sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita selalu untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memudahkan jalan kita menuju kebaikan, menuju jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula jalan yang sesat. Aqulu qawli hadha, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian fawaid hari ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.